Jangan itu. Karena hakul muslim alal muslim sittun. Ingat ya. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Ingat Ibu. Jadi kalau kita sesama muslim dengan muslim yang lainnya punya hak dan kewajiban. Ibu punya hak, saya melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita dan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya? Ada 6. Ingat. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu maka ucapkan salam. Tuh, wajib tuh. Dan ibu pun kalau diberikan salam, assalamualaikum, maka wajib waalaikumsalam. Tapi kalau ada non-muslim, dia ngucapin salam sama kita, assalamualaikum Pak Ustadz, maka saya nggak boleh, waalaikumsalam nggak boleh. Maka cukup waalaikum. Ya Bu ya. Jadi kalau tetangga kita yang non-muslim, kan sekarang non-muslim pada udah bisa Pak. Fatihah aja dia bisa. Fatihah bisa. Saya punya tetangga non-muslim, Pak Ustadz. Boleh gak Pak Ustadz sholat saya puasa Ramadan? Boleh aja silakan. Ya mau sebulan juga nggak apa-apa. Orang dia lapar-laparnya dia. Tapi saya dapat pahala gak Pak Ustadz? Ya nggak dapat. Karena kuncinya aja nggak punya. Apa kuncinya? La ilaha illallah dulu. Tapi kalau dia mau ngikut-ngikut silakan. Pak Ustadz saya apa lu Pak Ustadz? Qul huwallah. Apa dia qul huwallah? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya nggak apa. Muslim, Masya Allah. Udah 40 tahun kulhu nggak hafal. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau dia datang ke rumah kita, assalamualaikum Pak Ustadz, maka kita jawabnya waalaikum. Jangan pakai salam. Ya. Jangan pakai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bagus. Dalam kitab Asbabul Wurud, sebelumnya ada seorang non-muslim, Yahudi atau Nasrani datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab sama Aisyah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa artinya? Celaka buat kamu. Ditegur sama Rasulullah, bukan gitu, jangan. Cukup waalaikum. Ya. Ibu nggak boleh kan kalau kita ngikutin hadis Aisyah, itu hadis itu udah dimansuh. Dimansuh itu artinya dihapus, jangan diberlakukan. Jadi ibu nanti jangan ada non-muslim, assalamualaikum, mau namu ke kita, assalamualaikum, mati aja lu. Jangan, tapi cukup waalaikum, atas kamu. Atas kamu. Jadi sebelumnya Siti Aisyah waalaikumsalam. Celaka buat kamu. Tapi Rasulullah menegur, jangan begitu. Cukup waalaikum. Idza atakumur rajulu yahudiyan aw nasraniyan fasallimhu. Apabila datang kepada kamu seorang Yahudi atau Nasrani dan dia mengucapkan salam kepada kamu, maka cukup ucapkanlah waalaikum. Ya, ini kewajiban umat Islam yang pertama, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Tidak ada ketentuannya. Yang pejabat harus disalamin sama yang bawahan enggak. Ar-raqibu alal masi. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Cakep Pak, bener. Saya ngerasain ya Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah semuanya sempurna sekali. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara siapa duluan yang mengucapkan salam diajarkan sama Rasulullah. Yang pertama ar-raqibu alal masi. Orang yang berkendaraan itu memberikan salam duluan kepada orang yang jalan kaki. Haji, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadznya jalan kaki. Buka kacanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh waalaikumsalam. Pak Ustadz mau kemana? Mau ke terminal. Pak Ustadz jalan? Iya. Kasihan deh lu. Ya orang mah ditawarin. Pak Ustadz mau ikut saya nggak? Itu yang cakep ya. Itu dia. Kemudian apa? Al-masyi alal qaidi. Orang yang jalan kaki itu diawali dia memberikan salam sama orang yang duduk. Jadi kalau kita lagi jalan, ya, misi, assalamualaikum. Memang sunahnya begitu. Yang jalan kaki memberikan salam sama yang duduk. Al-masyi alal qaidi wal qalili alal katsir. Orang yang sedikit memberikan salam sama yang banyak. Ada di majelis datang nih orang baru. Duduk, assalamualaikum. Nggak cukup, nggak harus semuanya yang jawab. Waalaikumsalam yang di pojok. Tapi kalau satu majelis ini nggak ada yang jawab, dosa semuanya. Maka karena hukum menjawab salam untuk orang yang dikit kepada yang banyak. Itu tata caranya. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu. Apa kewajiban yang kedua? Muslim dengan muslim yang lainnya. Apabila diundang mohon datang, wajib datang. Wa idza da'aka fajibhu. Apabila diundang maka wajib datang. Jadi undangan apapun tuh,
Jadi kalau ibu diundang, nggak ada halangan apapun, nggak hujan, nggak sakit, maka wajib datang. Saya ngerasain Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang dia itu suka bermasyarakat, orang-orang yang suka duduk di majelis taklim, orang-orang yang suka berjamaah, itu dia. Jadi kalau cukup dia, kalau udah ada undangan nih, pengurus Masjid Al-Amin dan Jamaah. Undangannya 1, yang datang 10. Amin. Oh. Itu yang suka bermasyarakat. Tapi kalau orang yang nggak bermasyarakat, nggak pernah berjamaah, undangannya 10, yang datang 1. Siapa Ustadz yang hajatan? Nggak tahu tuh, nggak kenal saya. Emang pernah ke masjid dia? Nggak pernah. Paling juga Idul Fitri doang. Tuh, ya. Jadi kalau orang yang suka berjamaah, subhanallah, hikmahnya banyak. Jadi kalau hajatan undangannya 1, yang datang 10. Amplopnya? Ya, amplopnya dimasukin, maksudnya lu mau nitip berapa, 50 kan lama-lama 500.000 ya kan. Tapi mau izin, kalau orang nggak pernah bermasyarakat, orang nggak pernah datang ke majelis taklim, orang nggak pernah berjamaah dan sebagainya, dia hajatan, pengen datangin orang banyak, jangan ngimpi. Jangan ngimpi. Pak Ustadz, tolong ya Pak Ustadz, ini ada 10 undangan nih Pak Ustadz, 15. Itu Pak Haji siapa Pak Ustadz yang rumah dekat masjid? Tolong tulis Pak Ustadz. Ditulis 15 undangan. Tolong titip ya, sama marbotnya dititip. Alhamdulillah. Yang datang cuman 1. Karena orang nggak pernah bermasyarakat. Itu dia hikmahnya orang yang sering sholat berjamaah. Yang ketiga, idastan sohaka pansohlahu. Yang ketiga, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila dia minta nasihat, maka kasih nasihat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada waktu nggak Pak Ustadz? Saya mau nanya nih Pak Ustadz, mau minta nasihat, mau curhat. Aduh, mohon maaf, saya lagi sibuk. Wani piro. Nauzubillahimin. Hati. Ya, harus luangkan waktu. Kalau ada seorang ustadz mansu'ila an ilmin faqatamahul jima yaumal qiyamah bil jamin narin. Kalau ada seorang ustadz ulama ditanya dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama, tapi dia nggak mau jawab, maka siap-siap aja di lehernya akan diikat dengan ikatan dari api neraka. Nauzubillah. Jadi kita kalau dia minta nasihat, maka luangkan waktu untuk nasihatin dia. Yang berikutnya, kewajiban umat Islam terhadap umat Islam yang lainnya, wa idza atasa fahamidallah fasamithu, apabila dia bersin maka ucapkanlah, doakan dia. Kalau bersin, ya kita bikin tata caranya ya, kaifiatnya bagaimana? Pas waktu yang bersin, asik, alhamdulillah. Ingat tuh, karena bersin juga nikmat Allah. Ada orang yang dioperasi gara-gara nggak bersin. Ya, makanya pas waktu hasil, alhamdulillah. Yang mendengarnya, yarhamukallah. Yang bersinnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Oh, ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang bersin, hasil, alhamdulillah. Yang dengarnya, yarhamukallah. Yang bersinnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang sebelahnya itu ngucapin yarhamukallah apabila yang bersinnya alhamdulillah. Tidak ada kewajiban Bapak untuk ngucapin yarhamukallah kalau yang bersinnya diam aja. Tidak ada kewajiban. Hasim, yarhamukallah. Nggak perlu orang dia aja diem. Jadi kita doain apabila kita yang bersinnya ngucapin alhamdulillah. Ingat. Dalam kitab An-Nawawi itu disebutkan tidak ada kewajiban buat seorang muslim menjawab yarhamukallah apabila yang bersinnya dia nggak ucapin alhamdulillah. Dia aja nggak syukur sama Allah, apa yang didoain. Yang kelima, betul ya? Yang kelima. Wa idza marida fattabi'hu, apabila yang bersangkutan sakit maka jenguk. Ada satu, mungkin nanti kapan-kapan Pak Haji kita bisa silaturahmi ke Jogokarian. Kemarin ada salah satu jamaah saya, dia kebetulan juga rumahnya dekat dengan masjid yang di Lamongan. Namanya Masjid Namiro. Masjid Namiro itu kalau setiap Senin Kemis dia menyiapkan kurang lebih 1.500 buka puasa bersama.
Dan kalau bulan suci Ramadan bisa 2.500. Dan ada salah satunya, itu kalau ada jamaahnya yang beberapa hari nggak sholat berjamaah, itu pengurus bareng-bareng datang. Cari informasi. Ini jamaah biasa yang kalau datang kemana ya Pak Ustadz? Oh dia sakit Pak. Itu bareng-bareng datang. Ini kalau menurut saya Masya Allah. Kita kan mohon maaf, nggak care kita. Dia datang menjenguk saudaranya, 70.000 malaikat mendoakan dan mohon ampun buat orang yang bersangkutan. Amin. 70.000 malaikat, bayangkan. Karena orang yang sakit mohon izin, dia nggak perlu apapun kok. Kalau orang yang sakit itu, ada salah satu penelitian di Amerika, ternyata ngejenguk itu pun salah satu obat. Bapak ngerasain nggak kalau Bapak di opnam, kemudian nih pengurus nggak ada yang datang. Ini pengurus Al-Amin kenapa ya nggak ada yang datang ya? Salah gua apaan ya? Itu begitu. Tapi pas ngelihat dia lagi berbaring, Assalamualaikum, Masya Allah Pak Haji Juli itu sama Pak Haji Endang, amin. Ya, masih diakuin gue sebagai jamaah. Nah, alhamdulillah, seneng nggak? Seneng. Nah, langsung mohon maaf, adabnya pegang tangannya. Nah, pegang tangannya bagaimana Pak? Kasih targhibus surur, kasih hal-hal yang motivasi. Kata dokter bagaimana Pak? Ya katanya sih ya parah juga. Kalau nggak dioperasi ya begini. Oh gitu ya. Oh enggak udah. Ini kayak gini nih, mohon maaf kemarin tetangga saya kayak gini sembuh Pak. Sembuh. Nah, muncul tuh motivasi. Jangan dibalik Pak, jangan. Ya, ini mah yang kayak gini tetangga saya kemarin meninggal deh kayak gini. Nah, jangan. Ya, makin drop dia pingsan dia besok. Nah, targhibus surur. Dan yang berikutnya jangan lupa doakan. Doakan itu yang pertama adalah yang ngejenguknya. Baru pas waktu nanti mau pulang, Bapak minta doa sama yang sakitnya. Tuh adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati bil ba'sa rabban nas isfi wa anta safila sifa ila sifa kasifan la yughadiru saqaman. Ya safial amrad isfi maradahu isfi mardahu. Doakan. Jangan lama-lama. Setelah mau pulang, Pak Haji, kami nggak lama-lama, kami mau pulang, mohon doanya. Walaupun dia cuma Robbana atina, karena doanya orang yang sakit ijabah. Amin. Tuh, doa yang sakit. Ya, itu. Jadi jangan lupa menjenguk orang sakit, itu pun dari bagian daripada kewajiban. Yang terakhir, kewajiban umat Islam yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila yang bersangkutan meninggal, maka iringi jenazahnya. Di masjid di Mushola Al-Huda. Sekarang saya lagi ngebahas tentang kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim. Ini saya beritahukan kepada para jamaah, terutama yang ibu-ibu, belum tersosialisasi merata. Kalau sholat jenazah masih dominan adalah laki-laki. Padahal mohon izin, barang siapa yang dia sholat jenazah buat saudaranya, sesama muslim, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Sahabat bertanya, wa maqirat ya Rasulullah, yang disebut 1 qirat itu apa Rasulullah? Misru jabalin ahad Uhudin. Seperti gunung Uhud gedenya tuh. Jadi kalau Bapak di Madinah ada gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Panjang. Itu segede gitu tuh. Pahalanya buat mereka-mereka yang sholat jenazah. Apakah memang diharuskan laki-laki? Tidak, perempuan. Perempuan boleh. Tapi saya lihat, mohon maaf, karena memang kita belum biasa, masih banyak juga, mohon maaf ya, desas-desus, oh perempuan nggak boleh ke makam, perempuan nggak boleh nyolatin dan sebagainya. Yang nggak boleh itu kalau dia dalam keadaan haid. Kalau dia tidak dalam keadaan haid, dia dalam keadaan normal, dia bersih dan suci, maka dianjurkan. Kenapa? Karena makin banyak yang nyolatin, makin banyak maghfirah buat mayatnya. Mamin rajulin tsumma matat yusalluna arba'ina nafaran wajabat lahul jannah. Barang siapa di antara kalian yang seseorang yang meninggal dunia disolatkan lebih dari 40 orang, maka wajib yang bersangkutan masuk surga. Amin. Tuh. Makin banyak yang nyolatin, maka makin banyak maghfirah, ampunan buat yang bersangkutan. Bagaimana Ustaz kalau saya habis nyolatin terus nganter ke pemakaman walahu qiratani? Dia akan dapatkan 2 qirat. 2 gunung Uhud, bayangkan. Ini kan terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa di Masjid Al-Amin sudah ada jenazahnya. Kami harapkan pada para jamaah untuk bisa datang ke Masjid Al-Amin. Nggak ada. Sedih banget. Yang nyolatin cuma 4. Keluarganya, tetangganya doang, dan sebagainya. Insya Allah. Ya. Jadi setelah mendengar hadis ini, insya Allah kita bukan hanya sekedar nyolatin, tapi bahkan kalau perlu punya ada waktu kita sampai ke pemakaman. Insya Allah.